cukup rumit ya. Tetapi ditaruhnya di belakang gitu ya. Nggak apa-apa, karena untuk spektrometri, elektrometri ini hanya pengenalan saja. Nanti seperti yang saya sampaikan, untuk pendalaman tentang terkait dengan kalian bagaimana cara untuk pembacaan masing-masing hasil, ya, masing-masing spektra, masing-masing ya spektra. Kalau kita membicarakan spektroskopi ya, yang dihasilkan, maka nanti implementasinya ada di penentuan struktur molekul. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang ICP dan juga IR ya. Sekarang NMR yaitu didasarkan atas resonansi magnetik inti. Ya, jadi karena kemarin si cahaya, ya cahaya itu dapat bersifat sebagai suatu listrik ya, kelistrikan dan juga kemagnetan ya. Maka di sini untuk yang NMR ini dilihatnya dari sisi magnetiknya. Ya, yang dimanfaatkan ya, yang termanfaatkan dari magnetiknya. Kemudian ini adalah penemu untuk NMR ya di 1945 di USA dan juga di UK ya, di mana dia mengamati fenomena resonansi magnetik inti dalam zat padat ataupun cair. Ya, jika suatu materi kita berikan magnet ya, ketika kita berikan magnet ya, maka di sana akan ada aksi dan juga reaksi. Ya, kalau yang kemarin itu pada cahaya, ya pencahayaan. Kalau yang di sini ini lebih ke magnetik. Cahaya juga ada magnetiknya juga. Ya, kalau kita berikan magnetik ya dengan sumbu yang berbeda untuk utara dan juga selatan, ya maka pasti meskipun dia bukan konduktor, ya dia akan melakukan aksi dan juga reaksi. Ya, aksi dan reaksinya nanti akan kita lihat bahwa untuk NMR ini adanya perubahan arah spin. Ya, itu salah satunya. Ya, perubahan arah spin yang tadinya spinnya naik ya dengan adanya pengenaan terhadap magnet yang diberikan pada suatu materi, maka dia akan bisa berubah untuk arah arah spinnya tersebut. Ya, di mana nanti di sini untuk NMR itu digunakan untuk menentukan struktur senyawa organik. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, ya bahwa semua instrumen itu tujuan utamanya adalah kualitatif dan kuantitatif. Ya, depend on kepada instrumen yang kita gunakan. Ya, kalau yang di sini untuk instrumen NMR, ya karena dia tidak melihat secara kuantitatif ya, jadi peruntukannya adalah menentukan struktur ya. Kalau menentukan struktur sebentar, ya di sini menentukan struktur, oke, menentukan struktur berarti dari sisi kualitatif ya. Ya, menentukan struktur. Untuk kita bisa melihat kalau di sini HNMR ya, atom HNMR itu jumlah daripada atom H berdasarkan pada lingkungannya. Lingkungannya siapa? Kemarin sudah saya sampaikan lingkungannya adalah atom H di sekitarnya mereka. Misalnya seperti ini, CH2, kemudian CH2OH. Ya, untuk yang terbaca di peak yang pertama untuk CH3, maka yang terbaca adalah lingkungannya plus 1. Ya, jadi si H2-nya ditambahkan dengan 1, ya, maka dia akan responnya muncul 3. Jadi untuk ini ada 3 peak. Ya, untuk yang ini maka dilihat dari H sebelah-sebelahnya. Ya, untuk jumlah peak yang dihasilkan. Ini pun juga demikian, sebelah-sebelahnya. Itu yang untuk H. Begitu ya. Selain untuk H, bisa juga NMR ini untuk C, ya, dan lain-lain. Oke. Oke, kemudian di sini untuk yang tipe radiasi dari NMR, ya, macam daripada spektroskopinya, untuk radiasinya adalah radiasi gelombang radio. Oke, ini spektrum sinarnya untuk gelombang radio ada di yang paling kanan ya. Kemudian sifat fisika dari kemagnetan inti atom yang berperan besar ya di dalam respon untuk NMR. Ya, respon materi jika dikenai oleh gelombang radio dan juga kemagnetan. Kemudian spektrum NMR diperoleh dari senyawa yang mengandung atom-atom yang intinya mempunyai momen magnet tidak sama dengan nol. Ya, momen magnetnya tidak sama dengan nol. Kalau momen magnetnya nol, maka dia diam. Ya, dengan adanya eh, apa eh, kemagnetan yang diberikan kepada materi tersebut. Ya, di mana atom-atom yang bernomor massa ganjil ini bisa.
Ya, ada H, ada F, ada P, ada B, ya, N dan juga C. Ya, tetapi yang commonly used untuk digunakan oleh para kemis, ya, para ilmuwan adalah H NMR dan juga C NMR. Ya, karena kenapa? Karena molekul organik, ya, senyawaan organik itu tersusun atas C, H, O, gitu ya. Kalau O berapa? Apa nomor masanya? Kenapa Pak Ganjil? Kenapa ya? Benar. Nah, ya sehingga dia tidak terbaca oleh spektrum NMR ini. Dan untuk yang O itu nanti bisa didukung dengan siapa? Yang O dengan adanya OH ya bisa didukung dengan IR ya spektrum yang dihasilkan dari IR. Ya bisa didukung dari mana lagi? Bisa didukung dari eh, spektroskopi UV-vis misalnya ya untuk kita bisa menentukan apa kemarin kalau spektroskopi UV-vis dari gugus, kromofor dan juga auxokrom. Begitu ya. Kemudian molekul menyerap radiasi elektromagnetik di daerah frekuensi radio ya kurang lebih di 60 MHz-nya. Terus interaksi inti atom ya dengan gelombang elektromagnet energi rendah ya karena energi rendah karena panjang gelombangnya cukup tinggi begitu ya. Maka dia aman ya. Meskipun aman maka kita tidak boleh sering terpapar dengan gelombang elektromagnetik ini. Oke, penyerapan energi radiasi elektromagnet oleh inti yang sedang berputar dalam medan magnet yang sangat kuat. Ya, di mana penyerapan energi radiasi elektromagnet oleh inti ya, di sana yang sedang berputar dalam medan magnet yang kuat. Ya, jadi nanti di dalam instrumen NMR ya, selain adanya gelombang elektromagnetik yang diberikan, ya, gelombang radio itu tadi, ya, dia juga ada medan magnet yang sangat kuat ya, yang ada di sana. Terjadi pada gelombang radio dengan panjang gelombang 75 sampai 0,5 meter ataupun bilangan gelombang 4 sampai 600 MHz begitu ya. Nah, kemudian di sini ada informasi tentang momen magnet inti. Sebentar. Momen magnet inti. Ya, di mana inti atom bergerak berputar pada porosnya yang sangat presisi. Ya, inti atom. Di mana inti merupakan partikel yang bermuatan, ya terjadi medan magnet di sekitar inti. Ya, ini yang mendasari bahwa NMR ya dengan adanya kutub positif dan juga kutub negatif begitu ya yang ada di dalam inti atom dan juga kulit atom ya yang ada di dalam struktur elektron ya maka itu dimungkinkan dengan adanya selain sinar ya yang diberikan ke sana dengan adanya magnet ya maka si materi tersebut akan melakukan aksi dan juga reaksi. Terus adanya pengaruh energi dari medan magnet dari luar ini akan menjadikan perputaran poros ya perputaran inti atom yang tadinya presisi ya menjadi diganggu ya dengan adanya medan magnet maka dia akan mengganggu kestabilan daripada inti atom yang ada di sana ya maka di sini presisi inti makin cepat ya sehingga dapat mengalami transisi ke tingkat energi yang lebih besar begitu ya dengan adanya medan magnet yang diberikan di sana. Kemudian inti atom H dapat mempunyai spin yang arahnya searah ataupun berlawanan arah dengan medan magnet. Nah, ini yang nanti akan mendasari respon yang dihasilkan ya oleh si eh, spin elektron ya, oleh setiap materi yang dikenai oleh eh, gelombang elektromagnetik ya, gelombang radio dan juga momen magnet pada instrumen NMR. Ya, jadi perubahan-perubahan arah gerak daripada spin ini ya akan menghasilkan beberapa spektra. Kemudian momen magnet inti ya di mana suatu inti yang mempunyai spin akan berputar dan juga menghasilkan medan magnet kecil yang disebut sebagai momen magnet inti. Ya, kalau dulu kita berbicara tentang vektor ya pada saat di SMA ya vektor arah vektor ya itu juga dilihat dari arah spinnya. Ya, kalau ke seperti ini ya, seperti jari kanan begitu, tangan kanan ya, yang berputar itu adalah 4 jari, mulai dari jari kelingking sampai jari telunjuk ya, kemudian arah vektornya ya itu diarahkan oleh si jempol kita, begitu. Ya, ini
kita bisa menentukan ataupun kita bisa memprediksi suatu arah vektor. Oke, dengan arah vektor tersebut ini ternyata juga bisa menghasilkan suatu energi, ya, dengan perubahan-perubahan posisi, ya, perubahan-perubahan arah vektor, perubahan-perubahan spin, ya, yang dihasilkan oleh setiap materi, ya, setiap materi, setiap inti atom, ya, maka dia akan menghasilkan suatu energi, ya. Jadi contohnya di sini ada spin alfa begitu ya dengan arah yang ke kanan, kemudian dia diberikan electromagnetic radiation of frequency, ya, kemudian nanti dia akan berubah menjadi beta spin, ya, menjadi beta spin dengan arah yang berlawanan, ya, dengan perubahan arah spin seperti ini maka akan menghasilkan energi, ya, ini yang terpotret. Kemudian orientasi momen magnet inti, ya, ini H0 ini adalah arah eh, apa namanya medan magnet, ya, arah medan magnet, ya, yang ke atas. Kemudian paralel, ya, kalau energinya, sorry, kalau dia searah dengan momen magnet, ya, momen magnetik, kalau searah seperti ini, ya, dengan momen magnetik, maka dia energinya adalah rendah, ya, energinya rendah. Kemudian dia si vektor ini, ya, si inti ini diberikan gelombang radio. Ya, kalau diberikan gelombang radio maka dia akan berubah spin, ya, menjadi anti paralel. Yang tadinya paralel dengan energi rendah menjadi anti paralel, ya, di mana dia arah vektornya itu berlawanan dengan momen magnet. Ya, kalau arah berlawanan dengan momen magnet inti maka dia akan menghasilkan energi yang lebih tinggi. Seperti itu. Ya, hanya dengan perubahan gelombang radio saja. Ya, jadi dia hanya mengalami mekanisme perubahan arah, ya, untuk momen magnetnya, untuk arah vektornya, ya. Kemudian in the presence of an external magnetic field, ya, adanya BO dan juga HO yang diberikan di sana, ya, ini eksternal, ya. Kalau kita bicara tentang eksternal, ya, di mana tuh spin states eksis sebagai plus setengah dan juga minus setengah, ya, plus setengah dan juga minus setengah. The magnetic moment of the lower energy plus setengah state is aligned with the external field. Ya, jadi kalau align yang sama maka dia plus setengah begitu ya. And that of the high energy untuk yang min setengah spin state is opposite the external field. Ya, jadi kalau sudah arahnya berlawanan, ya, berbeda dengan external fieldnya, ya, external field yang diberikan ke sana yaitu berupa magnetic fieldnya itu tadi, maka dia energinya lebih besar. Ya, seperti digambarkan oleh grafik berikut ini. Ya, line against the applied field, ya, line with the applied field. Oke, dia ada delta E, ya, di sana, sehingga energinya lebih besar. Ya, yang ini alfa, yang ini beta. Oke, nah, dengan kita melakukan manipulasi, dengan kita melakukan apa ini namanya eh, perubahan arah gerak, ya, dari momen magnet yang diberikan, ya, yang dimiliki oleh instrumen NMR yang ada di sini ini, ya, yang di sini yang bergerak-gerak ini, ya, itu mengakibatkan spin elektron, ya, ataupun arah vektor, ya, yang ada di dalam setiap materi, maka dia akan juga mengikuti arah daripada si magnet ini, ya, dengan adanya proses ini, ya, dengan adanya mekanisme yang diberikan oleh si magnet ini, maka di sini ada peningkatan dan juga penurunan apa energi begitu ya, dengan adanya kenaikan dan juga penurunan energi, ya, yang ada di sini. Oke. Kemudian kedudukan spin yang plus tengah mempunyai energi rendah karena searah dengan medan magnet. Ya, yang kedudukan spin negatif setengah, ya, mempunyai energi yang lebih besar, ya, karena arahnya berlawanan dengan medan magnet yang digunakan. Ya, di mana arah medan magnet yang digunakan, ya, untuk H0 ini
eh, kita harus tentukan begitu ya, kita harus mengetahui ya untuk kita bisa eh, memprediksi ya besaran energi yang dihasilkan oleh masing-masing materi. Ya, ini kedudukan arah spinnya ya, jadi bisa ke atas ya, muter gitu kan ya. Dia juga pada saat dia berubah ke arah berlawanan ya, maka ada mekanisme kan, ada proses ya, ada proses untuk dari atas menuju ke bawah ini. Ya, ini akan menghasilkan suatu energi. Ya, dengan delta E sama dengan H dikalikan V, ya, di mana radiasi elektromagnetiknya diserap ketika energi foton sesuai dengan perbedaan energi antara kedua tingkatan. Ya, kemudian di sini untuk yang UV vis itu ke arah elektronik, ya infrared yang kita kemarin belajar itu ke vibrasi, ya di mana dengan energi yang lebih rendah, begitu ya, yang energi yang lebih rendah maka dia bisa eh, melakukan vibrasi ya, ya bervibrasi. Kemudian untuk yang microwave, ya microwave ini dia ke rotasi. Kemudian untuk yang radio, ya radio frekuensi yang diberikan itu maka arahnya ke arah nuklir dan juga elektron spinnya. Ya, dia bisa berresonansi. Ya, resonansi itu yang tadi ya, yang muter-muter itu tadi. Ya, dengan arah vektor yang berlawanan. Di mana di sini NMR berkaitan dengan perubahan arah orientasi spin ya sebagai hasil dari penyerapan radiasi frekuensi radio. Paham ya semua ya? Perubahan arah orientasi spin ya sebagai hasil dari penyerapan radiasi frekuensi radio. Oke, kemudian the two nuclei they are most useful to organic chemists, nah, yaitu H dan juga C. Ya, ini tolong yang tadi coret-coret mohon untuk dihapus kembali. Ya, di mana keduanya memiliki spin plus setengah ya untuk H yang dengan nomor atom satu ya itu 99% ya ada di natural abundance ya sehingga kita bisa memprediksi ya memprediksi untuk seluruh senyawaan kimia yang ada di muka bumi ini ya kemudian yang C itu 1,1% at natural abundance ya sehingga kita bisa juga menentukan ya jumlah daripada C-nya. Oke, ini nuclear spinnya, di mana spinning charge ya seperti inti H dan juga C, dia akan menghasilkan momen magnet. Oke, di sini disampaikan bahwa magnet yang dihasilkan oleh spin, inti spin yang plus setengah akan berlawanan arah dari yang dihasilkan oleh inti spin min setengah. Ya, distribusi spin nuklir acak tanpa adanya medan magnet luar. Ya, kalau tanpa adanya medan magnet luar itu seperti ini. Ya seperti ini jadi dia bisa muter-muter begitu ya arah spinnya sesuai ya dengan proses alami yang ada di dalam setiap materi. Nah apabila diberikan medan magnet ya diberikan medan magnet maka dia akan melakukan penyesuaian arah ya akan melakukan penyesuaian arah baik itu arahnya searah ataupun arah yang berlawanan arah begitu. Ya, di mana medan magnet luar menyebabkan momen magnet nuklir menyelaraskan paralel dan juga anti paralel. Ya, menyelaraskan kemudian dengan adanya momen magnet ya, momen magnet luar yang diberikan di sana, apalagi yang tadi ya diubah-ubah ya untuk arahnya ya diubah-ubah maka dia akan juga mengalami perubahan ya dalam setiap vektor yang ada di sini.
Ya, ada sedikit kelebihan momen magnet nuklir sejajar dengan bidang terapan. Ya, di sini kalau kita jumlah di sini ada tiga untuk yang sejajar, ya, dan juga yang anti paralelnya itu ada dua. Ya, sehingga di sini dengan adanya eh, apa perbedaan ya di antara paralel dan juga anti paralel, ya maka di situ akan dihasilkan delta E. Ya, ataupun proses perubahan ya terjadi dari yang plus setengah berubah menjadi minus setengah ya ataupun kebalikannya, ya maka di sini akan menghasilkan suatu energi. Ya, di sini untuk no energy difference in absence of magnetic field-nya. Oke, proportional to the strength of external magnetic field-nya. Ya, jadi tergantung daripada eh, apa pergerakan ya magnet yang diberikan dari luar. Kemudian penyerapan tenaga, di mana fenomena NMR ini terjadi bila inti yang sedang dalam posisi searah dengan medan magnet menyerap energi sehingga posisinya berubah menjadi berlawanan arah dengan medan magnet. Ya, orientasi spinnya berubah menjadi min setengah. Ya, dari min setengah ke plus setengah ya dan juga seterusnya. Dengan adanya medan magnet yang diberikan di sana, maka dia akan menghasilkan suatu energi. Ya, energi yang diserap itu adalah E kedudukan dari min setengah dikurangi dengan E energi pada kedudukan yang plus setengah. Ya, itu sama dengan H kali dengan V. Oke, ya ini teorinya. Kemudian di mana perubahan spin inti karena energi medan magnet dari luar, ya maka akan menghasilkan suatu energi. Ya, adanya medan magnet menyebabkan proton berpresisi yang berputar miring yang seperti itu tadi dengan frekuensi sudut seperti ini, kemudian besarnya sebanding dengan kekuatan medan magnet yang terpasang yaitu H0. Nah, ini satuan-satuannya untuk momen magnet ada nuklear magneton ya dan juga ada nilai dari frekuensi sudut yang ada di sana. Oke, kemudian inti bermuatan sehingga presisi menghasilkan getaran medan listrik, ya maka inti akan berorientasi ke kanan. Ya, ini tadi. Ya, berorientasi ke arah kanan. Nah, perubahan arah rotasi dari inti oleh adanya energi gelombang radio yang terserap maka disebut sebagai suatu resonansi. Ya, ini proses resonansi dari proton. Ya, dari proton dia mengalami proses resonansi dengan adanya momen magnet. Oke, perhitungan untuk frekuensi teoritis, frekuensi transisi dirumuskan dengan Planck ya, di mana delta E sama dengan H dikalikan dengan V, dan masing-masingnya ya untuk satuan-satuannya dari medan magnet ya, kemudian dari bilangan kuantum spinnya ada di sini. Nah ini untuk proton ya, untuk kita bisa mendapatkan apa frekuensi transisi ya, mendapatkan nilai besaran daripada frekuensinya setelah dimasukkan ke dalam rumus-rumusnya. Ya, ingat satuan-satuan masing-masing ya, tetapan Planck-nya ada berapa, begitu ya. Oke, kemudian energi kuantum tingkat transisi proton, ya ini ada juga untuk E, ya, maka rumusan ada di sini untuk masing-masing satuannya. Nah, ini mekanisme serapan dari resonansi, ya, bila satu atom diberi energi berupa medan magnet, atom, ya, diberi energi berupa medan magnet, maka inti atom akan berputar miring, ya, di sekitar sumbu putarnya sendiri. Ya ataupun presisi dengan ya darinya presisi dengan frekuensi sudut yang angular. Ya di mana frekuensi yang menyebabkan proton berpresisi akan berbanding langsung dengan kuat medan magnet yang digunakan. Ya di mana untuk proton inti hidrogen akan menyerap energi sekitar 14.100 Gauss yang setara dengan frekuensi presisi sebesar 60 MHz. Oke, kemudian spektroskopi NMR digunakan untuk mengetahui keadaan proton ya dengan memperhatikan keadaan lingkungannya. Ya, yang dideteksi adalah eh,
kondisi lingkungan ya, kondisi kanan kirinya. Jadi, di mana frekuensi resonansi individu inti dipengaruhi oleh kondisi elektron dari atom-atom di sekitarnya. Semakin kuat suatu atom memberikan kerapatan awan elektron terhadap suatu proton, maka makin besar perlindungan, ya, shielding yang diperoleh oleh atom tersebut, ya, sehingga makin kecil pengaruh medan magnet dari luar, maka makin kecil perbedaan tingkat energi resonansi, ya. Nanti ada shielding dan juga ada shielding, ya, di mana itu adalah satu unsur yang dia bisa menutupi, ya, melindungi respon dari lingkungannya. Oke. Besarnya kerapatan awan elektron tergantung dari sifat dan banyaknya atom-atom di sekitar proton. Contohnya adalah spektra NMR, benzil asetat, ada C6H5, CH2, ada OOC, dan juga CH3. Ya, dari sini ada tiga macam gugus proton. Ya, yang pertama adalah gugus vinil dari C6H5. Ya, C6H5 ini ada nanti responnya ya. Kemudian dari gugus metilen, metilen adalah CH2 dan juga dari gugus metil CH3. Ya, kalau kita membicarakan tentang proton ya, proton yaitu yang H. Ya, kalau nanti dari senyawaan benzil asetat ini ya maka nanti akan muncul tiga macam gugus proton ya. Ada responnya, ada satu, ada dua, ada tiga. Ya, di mana hal ini dihasilkan oleh pengaruh lingkungan kimia yang berbeda pada proton-proton dalam molekul tersebut. Keadaan ini disebut sebagai pergeseran kimia. Ya, jadi ada beberapa juga yang nanti akan ada baterai shielding begitu ya. Ada unsur-unsur yang meniadakan. Ya, seperti ya dua ini harusnya di kiri dan juga di kanan ya responnya. Maka nanti dengan adanya O ya yang ada di sebelahnya ya maka dia akan meniadakan. Oke. Frekuensi resonansi H ya sampel dibandingkan dengan frekuensi resonansi H senyawa standar. Ya standarnya di sini untuk NMR digunakan tetrametilsilan ya. Tetrametilsilan ya Si dengan CH3 4 ya karena dia sendiri-sendiri ya karena ada perlindungan si Si-nya ini. Ya, bisa dibayangkan ya, ada cahaya 3 4 kali di Si. Atom Si dalam TMS ya memberikan perlindungan, ya, memberikan shielding, ya, elektron yang sangat kuat kepada atom-atom H dalam setiap gugus metilennya, CH3-nya. Ya, sambil dilarutkan dalam pelarut yang tidak mengandung proton. Ya, nanti syarat untuk NMR, ya, jadi nggak boleh ada, salah, nggak boleh ada pelarut eh, yang mengandung proton. Ya, maka di sini pelarutnya bisa menggunakan CCl 4. Ya, dan menggunakan standar adalah TMS. Ya, tetrametil silan CH3 4 kali Si. Kemudian spektral NMR dinyatakan dalam grafik antara intensitas serapan ya sebagai sumbu Y terhadap pergeseran kimia dan juga delta sebagai sumbu X ya dengan harga delta mulai 10 dari kiri sampai dengan 0 ke kanan. Ya, ini penulisannya pun juga berbeda ya dengan yang lainnya. Kalau ini sama seperti IR ya. Ya, yang besar ada di kiri. Kemudian serapan yang muncul paling akhir pada nilai delta 0 ya adalah proton yang paling besar shieldingnya, ya, perlindungan elektronnya yaitu dari TMS. Nah, maka nanti TMS ya yang standarnya itu ada di paling kanan. Oke, semakin besar harga deltanya ya serapan muncul di sebelah kiri adalah proton-proton yang semakin kecil perlindungan elektronnya. Begitu. Ya, semakin kecil perlindungan elektronnya berarti dia posisinya menjauhi daripada perlindungan. Perlindungan itu siapa tadi yang saya sampaikan? Unsur-unsur yang bukan proton, ya bisa bisa O, bisa Si, ya dan lain-lain. Ya, ini kalian juga harus bisa menganalisa, ya dari hmm, bentar. Ya dari datanya untuk nol yang sini dan juga sini 10 ya nanti di sini akan ada TMS-nya ya kemudian di sini yang tadi disampaikan dia
Apa tadi? Yang paling besar pelindungannya ya, ya, paling besar pelindungannya berarti yang terisolir ya dari gugus-gugus H di kanan kirinya. Ya, kalau yang ada di sebelah kiri maka dia semakin kecil pelindungannya, ya berarti dia makin makin banyak pengaruh daripada H di kanan kirinya. Oke, contohnya di sini ada tetrametilsilan yang tadi CSI ya. Si ada C3 4 kali ditambahkan dengan sengaja di dalam sampel dia digunakan sebagai belangko ya untuk yang TMS ya untuk yang standarnya. Since silicon is less electronegative than carbon, maka TMS proton is highly shielded. Ya, sinyal divided as zero. Organic protons absorb downfield ya, to the left of the TMS sinyal. Oke, seperti ini. Jadi saling meniadakan di sana. Oke, selanjutnya adalah kita membicarakan tentang tampilan spektra NMR. Ya, tampilan spektra yang dihasilkan di sana. Yang dihasilkan masih seperti puncak-puncak, ya, seperti kelompok puncak, ya, di mana banyaknya puncak. Kalau satu disebut sebagai singlet, dua itu doublet, ya, tiga itu triplet, empat itu quartet, dan lebih dari empat maka disebut sebagai multiplet. Ya, di mana banyaknya puncak pada setiap kelompok dipengaruhi oleh jumlah proton tetangganya. Ingat ya, jumlah proton tetangganya. Banyaknya puncak pada setiap kelompok H dinyatakan dengan rumus N plus 1, dengan N adalah banyaknya atom H tetangganya. Ya, bisa dipahami ya? Ya, nanti akan keluar seperti ini. Ada tampilan spektrogramnya daripada NMR. Ya, ada intensitas, ya, kemudian ada pergeseran kimianya. Oke, ketentuan letak gugus yang mengikat H, di mana gugus yang mengikat atom H yang mempunyai kerapatan elektron kecil, ya, di mana perlindungan kimianya itu kecil, ya, perlindungan kimia kecil, mempunyai harga pergeseran kimia besar, ya, muncul ada di kiri, ya, seperti H pada gugus CH3, ya, karena dia gugus pendorong elektron. Ya, adanya atom lain yang bersifat menarik elektron, contohnya adalah halogen, ya, maka akan memperkecil perlindungan kimia. Ya, jadi kalau ada di sekitarnya itu adalah halogen, ya, ataupun unsur-unsur yang lain, maka dia akan memperkecil perlindungan kimia, memperbesar harga pergeseran kimia yang muncul ada di sebelah kiri. Nah, ini yang menentukan nanti, ya, menentukan suatu senyawaan, ya, menentukan suatu senyawaan. Ya, kalau munculnya di kiri berarti nanti ini tergantung dari tetangganya ya. Ya, CH3 kemudian eh, CH2 ya misalnya ya. CH2 Cl3 kemudian di sini ada CH3 begitu ya. Kemudian di sini ada CH3 ya, maka nanti jumlah atom jumlah proton tetangga-tetangganya ya memperkecil perlindungan kimia, maka dia ada di sebelah kiri. Nah, contohnya itu pada etanol ya, CH3 CH2 OH. Puncak H dari metal CH3 akan muncul sebanyak 3 buah ya, triplet. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh si jumlah proton tetangganya, yaitu siapa? Si CH2. Ya, maka di sini nanti akan muncul dua, ya, eh, sorry, tiga ya, tiga dua plus satu ya, satu dua tiga, ya. Kemudian puncak H dari CH2 muncul sebanyak empat, ya di sini empat. Kenapa? Ini sebenarnya ada H kan, ya. Tetapi karena ada pelindung, ya, ada pelindungnya, maka dia nggak kebaca. Berarti dari tiga ini, ya, tiga ini ditambah dengan satu, berarti nanti ada empat. Ya, puncak H dari OH keluar sebagai singlet karena dipisahkan oleh O, maka dia ada sendiri. Ya, jadi nanti kita lihat spektra IR ya. Spektra IR ada broad, ya, kemudian ada peak untuk CH3 begitu. Ya, misalnya seperti ini, ya, kemudian didukung dengan spektra intensitas NMR, ya, dan juga shieldingnya ada di sini, ya, seperti gambar yang ada di sini. Ya, maka kita bisa simpulkan bahwa senyawanya adalah CH3 CH2 OH, ya, ataupun disebut sebagai etanol. Bisa semua?
Bisa dibayangkan? Nah, ini saling melengkapi ya. Data yang dari instrumen yang lainnya, ya satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi untuk kita bisa menyimpulkan struktur kimianya. Oke. Pengaruh ke elektronegatifan. Adanya atom lain dalam satu gugus yang mengikat H mempengaruhi besarnya perlindungan elektron ya dari H tersebut. Ya, maka akan muncul di sebelah kiri atau sebelah kanan ya dekat dengan TMS. Mempengaruhi pergeseran kimianya. Pengaruh ke elektronegatifan terhadap pergeseran kimia. Contohnya di sini adalah pengaruh unsur X ya pada senyawa H3CX atau CH3X terhadap pergeseran kimianya. Contohnya unsur X-nya adalah FOCl, BrI, H dan juga Si, ya maka elektronegatifnya akan berbeda-beda di sana. Ya, kemudian harga shieldingnya, ya eh, harga shieldingnya di sini, maka kita bisa tentukan ya untuk nilainya yang tadinya 0 sampai 10 ya, ataupun 10 sampai 0. Ya, maka di CH3F ya ada di muncul di 4,26, CH3OH ada di 3,4 ya, CH3Cl ada di 3,05 ya, kemudian CH3Br ada di 2,63 dan seterusnya. Ya, kalau yang TMS tadi tetrametilsilan ya ada di 0 ya, ada di sebelah kanan. Ya, sehingga di sini kita bisa simpulkan ya untuk elektronegatifan ya sebagai X. X-nya di sini berarti FClBRI ya. Ya, S-nya adalah FClBRI. Semakin besar ya elektronegatifannya, maka keluarnya makin ke kiri. Ya, karena harga perlindungannya akan semakin besar. Ya, ini dibaca kembali ya, dipahami kembali di rumah. Ya, karena kalau sekali pertemuan di sini, maka kalian eh, susah begitu ya untuk memahaminya. Kemudian pengaruh banyaknya substitusi halogen terhadap H dari CH4. Ini pun juga berpengaruh. Ya, jumlahnya satu ataukah dua ataukah tiga. Ya, di mana pengaruh banyaknya substitusi H dari metana oleh Cl, ya karena dia adalah unsur elektronegatif, maka akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi posisi daripada shieldingnya, ya yang ada di bawah. Untuk Cl3Cl, ya karena dia lebih banyak Cl3-nya, ya maka dia ada di sebelah kiri, ya makin ke kiri, ya dengan makin banyaknya eh, di unsur elektronegatifnya. Kemudian banyaknya atom H dalam satu gugus, ya integrasi menghitung luas pita serapan ya dengan cara seperti itu. Kemudian sebanding dengan banyaknya atom H dalam gugus tersebut. Nah ini contohnya adalah spektra etanol CH3 CH2OH. Ya integrasinya adalah seperti ini, yang naik-naik itu loh. Ya integrasi. Kemudian di sini ada TMS ya yang ada di sebelah kanan ya di mana dia keluar satu, kemudian ada satu, ada empat, ya ada jumlahnya tiga seperti itu, ya karena tadi mempengaruhi ya kalau dia dilindungi ya terlindungi oleh O ya maka nanti posisinya ada di sebelah kiri, kalau dia tidak dilindungi maka ada di sebelah kanan gitu ya. Oke ya, paham ya. ABC-nya ada di sana ya, B ada di tengah-tengah begitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah skematik NMR spektrometer. Ya, kita ke instrumennya. Oke, ini ada prinsip kerjanya. Sebentar ya. Oke, bentar, bentar, bentar.
Nah, oke. Ini skematik NMR spektrometernya ya. Di sana ada magnet ya yang sangat kuat sekali ya, powerful electromagnet or superconducting magnetic ya yang diberikan di sana. Ada sumbu utara dan juga selatan ya. Maka dia akan mempengaruhi sampel yang masuk ke sana. Sampel diletakkan pada medan magnet ya, diletakkan di sana sehingga proton-protonnya akan berpresisi ya. Sampel dikenakan gelombang frekuensi radio di mana energi sesuai dengan resonansinya ya, di mana besarnya resonansi dicatat oleh recorder melalui detektor ya. Jadi kita masukkan apa sampel ya di antara medan magnet yang ada di sana. Oke, jadi ini sampelnya ada di tengah, ya, kemudian ada kutub utara dan juga selatan yang diberikan ke sana, maka dia akan mengalami perubahan arah spin ya, vektor, kemudian dicatat di recorder. Magnet, kemudian sampelnya dimasukkan dalam tabung bersama dengan pelarut, ya, yaitu TMS, kemudian sampelnya diputar, ya, agar terkena medan magnet secara merata, kemudian ada osilator, sumber radiasi gelombang radio, ada detektor, recorder, dan juga CRT display, ya, yaitu monitor yang menampilkan grafik yang dihasilkan. Oke, kemudian Fourier transform, bentar ya. Oke, ini NMR spektrum. Ya, ini hasilnya ya. Jadi spektranya nanti ya kurang lebih seperti ada di sini. Ini contohnya adalah untuk C ya. Ini contohnya untuk C. Oke, nah ini juga NMR dan juga CNMR daripada spektrum untuk senyawaan. Ya, nanti akan dihasilkan seperti ini untuk C ya dan juga untuk hanya. Oke, kemudian di sini senyawa baku untuk NMR proton memiliki proton yang setara ya sehingga puncaknya tunggal. Senyawa mudah menguap ya sehingga dapat dipisahkan dari senyawa yang diukur. Resonansi protonnya terjadi di daerah medan magnet rendah ya bersifat inert. Oke, pakai TMS use as a reference because it's soluble in most organic solvent, it's inert,
volatile and juga has equivalent ya, 12 equivalent H dan juga 4 C. Ya, jadi dia lengkap. Ada C dan juga ada H-nya. Oke. Kemudian pelarut ya dalam NMR proton tidak boleh mengandung proton, tidak berinteraksi secara kimia dengan analit, mudah dipisahkan dengan analit. Contohnya adalah CdCl3, CCl4, dan D2O. Ya, ini biasanya disediakan di sekitar instrumen NMR ya. Kalau kita ingin menganalisis dengan NMR ya, maka operatornya akan menawarkan pelarut tersebut. Nah, informasi yang diperoleh dari spektra NMR proton antara lain yaitu jumlah proton dalam setiap kelompok proton, ya, jumlah proton di lingkungannya dan juga prediksi gugus ataupun atom lainnya di dalam suatu molekul yang kita inginkan untuk kita baca. Ya, kemudian analisis dengan NMR, TMS pergeseran kimia, ya, itu adalah nol. eh, Kemudian semua proton dalam molekul yang memiliki lingkungan kimia yang identik disebut memiliki kekimiaan yang ekivalen. Ya, di mana dia akan memiliki nilai pergeseran kimia yang sama diwakili oleh satu puncak spektra. Ini penjelasannya tadi ya, yang sudah saya sampaikan sebelumnya di slide sebelumnya. Pedoman interpretasi puncak spektra, ya, di mana jumlah puncaknya menyatakan macam proton dalam molekul, ya, di mana nilai pergeseran kimianya menyatakan lingkungan elektronik proton yang bersangkutan. Ya, jadi dia tidak membaca jumlah proton dia sendiri, tetapi membaca jumlah proton dari tetangganya. Oke, intensitas ataupun luasan puncak, ya, di mana jumlah proton yang diwakili oleh satu puncak, ya, akan diwakili oleh satu puncak, di mana semakin banyak jumlah proton yang diwakili oleh puncak, ya, semakin banyak jumlah proton yang diwakili, maka semakin tinggi puncak yang dihasilkan. Nah, ya, jadi puncak itu akan mengindikasikan apa? Banyaknya jumlah proton yang diwakili oleh puncak-puncak tersebut. Pemecahan puncak ataupun splitting yang terjadi pada NMR resonansi tinggi, ya, karena dia menggunakan medan magnet yang besar. Oke, ini untuk analisis kualitatif dan juga analisis kuantitatif. Ya, kalau yang kualitatif itu elusidasi struktur senyawa organik, ya, penentuan struktur senyawa organik, ya, dilihat dari mana, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan. Ya, kemudian untuk membedakan posisi cis, ya, trans, ortometa dan juga para itu juga bisa. Ya, menjelaskan gugus apa yang berada di sekitar inti, nah itu juga bisa. Ya, kemudian luas puncak spektra menyatakan jumlah protonnya. Kalau kuantitatif, kuantitatif ini jarang ya, ya, tetapi bisa juga, ya, seperti pada IR, ya, dan juga kemarin pada apa? Ya, IR. Kalau ICP memang peruntukannya adalah untuk kuantitatif. Jumlah protonnya dari luas puncak, kecepatan reaksinya dari harga shielding deshieldingnya, pergeseran kimianya, ya, kemudian untuk senyawa sederhana dapat ditentukan MR-nya secara langsung. Oke, kemudian spektroskopi NMR digunakan untuk mengetahui banyaknya serta kondisi lingkungan, ya, dari H pada suatu gugus dalam molekul organik. Ya, semakin besar keelektronegatifan, ya, semakin kuat menarik elektron, maka unsur di lingkungan gugus yang mengikat H makin kecil perlindungannya. Ya, maka dia akan ada di posisi yang semakin ke kiri, ya, seperti yang di pembahasan tadi. Oke. Nah, ini spektra. Kalau ini dari ini ya, bukan dari computerized ya. Nah, ini contoh spektra NMR, ya, benzen. Benzen ring protons multiplet, ya. Kalau benzen ini sangat banyak sekali ya, dia identik sekali. Kemudian OH, ya, OH singlet, ya, karena kenapa? Karena ada O-nya ya, jadi dia meniadakan melindungi sehingga eh, apa namanya, H dari OH itu dia keluar satu. Kemudian kuartet, ya, kuartet ini melambangkan dari CH2, ya kan, karena CH3-nya ditambahkan dengan satu. Kalau yang triplet itu adalah CH3, ya, triplet. Triplet CH3 dari mana? Dari CH2, ya, di mana hanya ada dua ditambah dengan satu. CH3 berarti dua ini ditambah dengan satu. Ya, untuk yang CH2 maka CH3-nya 3 ditambah dengan satu. Untuk yang OH-nya maka dia sendiri. Ya, kalau ini identik ya. Benzen ring protons multiplet itu banyak untuk benzen. Ya.
Kemudian di bawahnya ada untuk ortho, group of an aromatic molecule will give tiga sinyal for carbon. Ya, ini yang menentukan posisi daripada ortho. Ya, kalau ortho, ya ini ada di kanan ya, ortho, meta dan juga para ya informasinya. Untuk meta sub, untuk meta ya sub daripada grup will give empat sinyal, ya ada empat sinyal untuk karbon CNMRN-nya. Kalau untuk yang para ya maka ada dua. Nah ini harus dipahami ya. Nah ini alatnya, ya instrumennya. Ya kita nggak boleh lama-lama di sini ya. Ya kalau nggak ada keperluan ya sudah keluar begitu ya. Kalau ada keperluan untuk analisis maka kita bisa mendekat dari instrumen. Oke, ini eh, peralatannya, peralatannya tidak kecil ya, tetapi dia besar karena dia menggunakan medan magnet yang sangat kuat. Ya, nah ini alatnya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, NMR ya untuk aplikasi dalam bidang kedokteran dapat digunakan sebagai MRI ya. Pernah ya, pernah dengar ya MRI. Jangan sampai pernah untuk di MRI begitu ya. Untuk kita bisa membaca ya, membaca organ-organ ataupun kondisi yang ada di dalam organ kita ya. Nanti disebut sebagai magnetic resonance imaging ya, di mana dia non invasif. Yeah, nuclear is omitted because of public sphere that it will be radioactive. Yeah, only proton in one plane yeah can be in resonance at one time. Kemudian computer puts together slice ya to get the 3D to more readily detected. Ya, jadi untuk kita bisa mengidentifikasi ya adanya tumor ya dan lain sebagainya itu dengan menggunakan MRI. Ya, ini aplikasinya ya magnetic resonance imaging ya this image oke. Ini dari otak begitu ya ya dari kepala manusia ya kita kita bisa identifikasi adanya adanya kanker ataukah tidak ya adanya tumor ataukah tidak. Oke. Oke, ternyata slide-nya sudah habis dari 61 slide. Ada pertanyaan di sini silakan untuk NMR. Sudah paham ya untuk mekanismenya ya. Jadi tolong untuk dipegang ya mekanismenya. Ya, mekanismenya kalau untuk pembacaan ya, kalau soalnya saya yang memberikan untuk apa namanya? UAS ya, itu nggak sampai ke pembacaan karena pembacaan nanti di semester berikutnya. Ya, jadi hanya pada prinsip-prinsip instrumen saja ya untuk UAS-nya. Mudah-mudahan mudah buat kalian ya. Sudah siap? 2 minggu lagi UAS. Insya Allah, Si- Pak. Ya, siap nggak siap? Baru siap ya, harus dicicil. Sudah mulai dicicil ya. Sudah mulai dicicil, monggo silakan ada minggu tenang, kalian cicil ya. Mulai dari apa kemarin? UV ya, spektro UV ya, kemudian IR, turbidi, Nevelo ya, kemudian ICP, AAS ya, dan juga NMR ya. Memang cukup banyak ya instrumen yang harus kalian pelajari. Oke, nanti dalam proses kalian belajar ada yang tidak paham silakan untuk bertanya ke saya ya. Jadi perlu untuk dibaca dulu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu muncul apabila kalian sudah siap ya, kalian sudah membaca secara detail ya. Bisa dipahami semua? Oke. Yang tadi belum presensi silakan. Ada Alif, Barisatun sama Mardika. Sudah ada? Permisi, Bapak. Atas nama Barazan Nafsi, belum Oke. absen karena tadi kendala sinyal. Ya, Alif sama Mardika. Hadir Bapak, atas nama Alif. Oke, Mardika. Mardika ini nggak pernah datang ya? Iya, Liv. Mohon maaf Bapak. Mahardika. Temanmu ini ada apa enggak? Mahardika Vicky Ardiansyah. Dia Kurang tahu Bapak. ada di kelas.
Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri perkuliahannya. Selamat mempersiapkan UAS-nya ya. Semoga semuanya lulus ya, tidak akan mengulang lagi untuk spektro elektro. Oke, silakan untuk belajar bersama dengan teman-temannya ya. Cari kelompok untuk belajar ya. Jangan belajar